Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara melalui spiritual journal dan kali ini merupakan bagian ketiga. Bagian akhir kita belajar dari pribadi Yusuf dalam hal mengampuni. Sekedar mengingatkan, prinsip pertama agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah tidak menggantikan hak Allah dalam pembalasan. Prinsip kedua agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah belajar melihat rencana Allah. Sebelum melanjutkan perenungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau paling mengerti hati kami yang masih sulit memberikan pengampunan pada orang yang menyakiti hati kami. Kami masih terus belajar untuk mengampuni. Saat ini kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, terutama dalam proses mengampuni. Kami mau belajar dari Yusuf dan tolong kami agar kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita lanjut membaca ayat 21 dari pasal yang ke-50. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, prinsip ketiga agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Jika kita membaca Kejadian 42, di situ dikisahkan tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf untuk pertama kalinya ke Mesir dengan tujuan membeli gandum. Kejadian 42 ayat 7-8 itu memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi kakak-kakaknya tidak mengenal Yusuf. Namun Yusuf berlaku seolah-olah tidak mengenal saudara-saudaranya. Yusuf tetap memperlakukan mereka dengan baik. Uang mereka dikembalikan. Artinya gandum yang mereka peroleh adalah cuma-cuma alias gratis. Di Kejadian 43 dikisahkan saudara-saudara Yusuf kembali untuk kedua kalinya ke Mesir dengan tujuan yang sama. Namun kali ini membawa serta Binyamin, adik Yusuf. Yusuf pun memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dapat kita ketahui dari Kejadian 43 ayat 24, 31 dan 32. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Ayat 31 dan 32, sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saat saudara-saudara Yusuf datang menghadap adiknya yang notabene adalah seorang penguasa di Mesir, mereka datang dalam kondisi yang ketakutan dan berpikir jangan-jangan Yusuf marah dan masih menyimpan dendam pada mereka atas perbuatan mereka pada Yusuf beberapa waktu yang sebelumnya. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia baik-baik saja. Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya dan meyakinkan mereka bahwa dia tetap menjamin kehidupan mereka di Mesir. Yusuf tahu benar bahwa mereka juga adalah bagian dari bangsa yang besar yang dipelihara Allah. Roma 12 ayat 20 berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, untuk menutup spiritual journal ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya.
Beberapa orang memberitahu saya bahwa ada seseorang yang tidak suka pada saya. Sebut saja si Mawar ya. Mawar itu indah tapi berduri. Anggap saja dia mawar yang baik di depan saya, tapi ternyata dia menusuk-nusuk bagikan duri mawar. Saya sama sekali tidak tahu jika si mawar ini tidak suka pada saya, walau saya pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun kejadian itu saya anggap biasa saja. Saya tidak mau berburuk sangka. Nah, tapi orang-orang di sekitar saya meyakinkan pada saya bahwa si mawar itu benar-benar membenci saya. Sebenarnya dari cara dia memanggil saya tahu dia sedikit tidak sopan. Ada orang yang lebih muda dari saya dia panggil dengan sebutan ibu, tetapi pada saya dia hanya panggil nama. Bahkan di depan orang banyak dia hanya memanggil nama. Bagi saya sih tidak masalah ya. Saya tetap berlaku baik pada dia. Saya tunjukkan sikap hormat saya pada dia karena memang secara usia dia lebih tua dari saya. Jadi saya harus menghormatinya. Hal ini berlangsung bertahun-tahun lamanya dan saya tetap berlaku baik. Sekitar 1 tahun terakhir ini saya melihat dia mulai berubah. Dia bahkan menyapa saya duluan, tapi ya tetap dia memanggil nama saya aja, nggak apa-apa. Namun saya merasakan adalah perubahan yang nampak dalam dirinya. Dia sudah mau mulai menyapa saya duluan. Nah, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 20 benar-benar saya alami. Pada akhirnya saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan yang memproses saya melalui peristiwa ini sehingga saya bisa melakukan firman Tuhan. Berbuat baik pada orang yang telah menyakiti kita, pada orang yang memusuhi dan membenci kita, itu akan membuat musuh kita tidak enak hati. Membuat musuh kita berpikir 1001 kali untuk berbuat jahat lagi kepada kita. Membuat musuh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kata yang tepat adalah membuat musuh kita mati kutu, bertekuk lutut. Kita sudah belajar dari Yusuf perihal mengampuni. Ada 3 prinsip agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Pertama, tidak menggantikan hak Allah dalam pembalasan. Kedua, belajar mengerti rencana Allah. Ketiga, berbuat baik pada orang yang menyakiti hati kita. Roh Kudus pasti menolong dan memampukan kita untuk tetap mengasihi dan dapat memberikan pengampunan pada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kiranya pujian ini dapat memberkati. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.